Dia reviewnya Arctic. Film ini diawali dengan scene seorang pria parubaya yang tidak disebutkan namanya. Ia terlihat sedang menggali sesuatu di tengah-tengah padang salju yang sangat luas. Dengan peralatan seadanya, ia terus menggaruh es tanpa lelah. Sampai akhirnya kita tahu orang tersebut sedang membuat tulisan SOS atau tanda darurat butuh bantuan. Kemudian terlihat bangkai pesawat yang terjatuh yang bertuliskan Ayers Polar Cargo, yang dari namanya mungkin adalah pesawat pengangkut logistik yang kebetulan terjatuh di tempat itu dan hanya menyisakan si lelaki ini seorang diri. Terlihat dari keadaannya, mungkin saja ia sudah berada di sana selama berbulan-bulan guys, dan bertahan hidup sambil menunggu bantuan. Dan untuk bertahan hidup, ia melakukan berbagai cara yang terjadwal. Ia melubangi es untuk memancing ikan, dan menyimpan ikan-ikan hasil tangkapannya untuk makanan sehari-hari. Lalu, terlihat dari cara makan orang ini, sepertinya sudah lama sekali ia sudah kehabisan gas atau perapian, sehingga ia harus memakan dengan cara mentah-mentah. Sampai di sini kita sudah bisa merasakan penderitaan yang ia rasakan. Apalagi kalau kita membayangkan kesendirian serta rasa ingin bertemu dengan keluarganya di rumah. Kali ini ia terlihat sedang mengirim transmisi radio dengan cara memutar generatornya untuk mendapatkan sinyal yang bisa saja ada pesawat lewat dan menemukan sinyal darinya. Kegiatan itu ia lakukan setiap hari tanpa lelah dan putus asa. Sesekali ia melihat keadaan sekitar yang bisa kita lihat seluruhnya hanyalah es yang tak berujung. Kemudian saat hendak tidur, ia melepaskan alas kaki dan terlihat jari kaki yang beberapa sudah hilang, menandakan ia pernah memotong jari kakinya karena terkena frostbite atau penyakit beku yang membuat bagian tubuh mati dan membusuk. Terlihat ia sedang mengunjungi sebuah batu dan membersihkan batu itu, yang kita tahu itu mungkin adalah teman atau bahkan orang terdekatnya yang mati dan dikubur di sana. Lalu ia mengucapkan kata, sampai jumpa besok lagi. Sepulangnya dari makam, ia kembali mengecek hasil pancingannya. Ia sangat kaget karena peti ikan simpanannya yang berantakan dan dia menemukan jejak kaki yang tidak asing. Sampai ia sadar bahwa beruang kutub sudah mulai mengarah ke kawasannya. Dengan rasa panik, ia pun segera berlari masuk ke dalam pesawat. Kini ia harus lebih waspada dari serangan beruang kutub yang bisa saja tiba-tiba berada di belakangnya. Yang mana beruang kutub ini sangat OP karena memakai gili berwarna putih guys. Dan saat ia kembali melakukan transmisi dan benar saja dari kejauhan ia melihat seekor beruang kutub yang besar. Berhari-hari kemudian keajaiban pun datang. Ketika di detik-detik akhir ia akan berhenti memutar transmisi, tiba-tiba ia mendapatkan sinyal yang mungkin berasal dari sebuah pesawat yang lewat. Akan tetapi saat itu cuaca sedang badai dan angin pun bertiup sangat kencang. Ia berusaha keras memanggil sebuah helikopter yang kebetulan melintas di tempat itu. Lalu ia menggunakan satu-satunya flare yang ia miliki dan akhirnya helikopter itu datang menghampirinya. Akhirnya penantian selama berbulan-bulan terbayar sudah. Dengan wajah yang sangat bahagia, ia menyambut helikopter itu. Namun nasib belum berpihak. Karena kencangnya angin, helikopter itu pun kehilangan keseimbangan dan akhirnya helikopter itu pun terjatuh dan meledak. Lalu ia berlari ke arah helikopter itu dan menemukan helinya sudah hancur. Ia pun bergegas menolong orang yang ada di dalamnya. Dan terlihat pilotnya tidak selamat dan mati di tempat. Untungnya ada satu co-pilot yang terlihat masih selamat, namun dengan luka robek di perut yang cukup parah. Dan sialnya, orang tersebut adalah seorang wanita yang tidak bisa bahasa Inggris. Ia segera mengobati luka wanita itu dan menunggu badai reda. Setelah badai reda, kemudian ia melihat persediaan di helikopter itu. Alangkah bahagianya ia melihat bahan makanan yang lumayan banyak. 2 buah flare, sebuah peta satelit, dan peralatan penunjang lainnya. Lalu dengan laparnya ia memakan mie cup mentah-mentah.
Ia membawa wanita itu ke kampnya untuk dirawat. Lalu ia memeriksa KTP dari wanita itu yang ternyata terlihat tulisan-tulisan Thailand atau Vietnam atau apalah. Intinya wanita ini memiliki bahasa yang berbeda yang mungkin membuatnya kesulitan dalam berkomunikasi. Kemudian, wanita itu sadar dan bertanya nasib pilotnya. Ia bilang pilotnya tidak selamat dan wanita itu kembali syok dan kembali pingsan. Lalu lelaki itu meninggalkan catatan, berharap kalau bangun wanita ini nggak ngerasa sendirian, karena ia akan kembali sebentar ke helikopter itu untuk mencari sesuatu yang mungkin tertinggal. Kemudian, ia sampai di sana dan dengan susah payah menguburkan jenazah pilot itu demi kemanusiaan. Lalu, ia kembali mengecek persediaan di dalam helikopter itu, dan akhirnya menemukan kompor gas dan korek api. Ia amat senang, karena sudah lama ia tidak pernah makan makanan yang hangat. Kemudian ia menemukan sebuah foto dan menyimpannya. Ia juga menemukan alat pengangkut di helikopter itu yang membuatnya merasa sedikit bahagia, karena yang ia gunakan selama ini hanya sebuah papan sisa puing-puing pesawat yang amat merepotkan. Ia meletakkan foto yang ia temukan tadi di dekat wanita itu. Ternyata pilot yang mati itu adalah suaminya. Dan ia juga memiliki seorang anak yang masih kecil yang mungkin menunggunya pulang. Setelah mengobati luka wanita itu, ia mencoba kompor yang ia temukan tadi. Akhirnya setelah sekian lama, ia bisa merasakan kehangatan di tengah gurun es yang teramat dingin. Dan untuk pertama kalinya, ia memakan makanan yang sangat enak selama ia berada dalam kesendirian. Ia memasak mie campur ikan yang dimasak hangat. Tak lupa ia pun menyuapi wanita itu dan berkata, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendiri." Kemudian ia melihat peta yang ia temukan dan ia melihat ada sebuah stasiun pengawas yang lokasinya sangat jauh. Dan ia merasa tak mungkin sampai di sana dalam keadaan hidup. Lantas ia melanjutkan rutinitas seperti biasanya. Hingga beberapa hari kemudian, ia mulai memikirkan apakah ia harus mencoba ke stasiun itu dengan berjalan kaki. Lalu ia mulai menggambar rute yang ia akan lalui. Ia berpikir, lebih baik berjuang daripada menunggu sesuatu hal yang tidak pasti. Setidaknya dengan kejadian helikopter itu ia mempunyai sebuah harapan dan juga tanggung jawab wanita yang sedang sakit. Dengan membulatkan tekadnya, ia mulai mempersiapkan segalanya untuk pergi ke stasiun itu. Dan hari keberangkatan pun tiba. Dengan tekad yang kuat dan doa di setiap langkah, ia mencoba mengarungi padang es yang luas dan membeku itu. Hari itu ia berjalan dengan lumayan lancar dan dengan cuaca yang mendukung. Namun tentu perjalanan masih sangat jauh. Bahkan di peta pun ia belum mencapai seperempatnya saja. Ia tahu ini butuh kesabaran dan keteguhan hati. Hingga malam tiba, ia memutuskan untuk menggali es untuk tempat beristirahat. Kemudian ia meletakkan foto tadi di sebelah wanita itu. Tak lupa ia selalu berkata, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendirian." Sungguh perkataan yang menyayat jiwa. Di keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan terpaan badai es yang menghadang. Dan pria itu mengecek peta sekali lagi dan oh my god, itu seperempatnya aja belum. Baiknya kita doakan aja dulu, semoga mereka tetap selamat ya guys. Lalu ia menemukan base camp yang diduga seseorang pernah bertahan di sana yang mungkin sekarang mereka sudah mati. Setelah itu, ia kembali berjalan dan ia sangat kaget. Ia menemukan tebing yang amat curam, yang dia tahu di peta tidak ada tebing ini. Dan di sini ia sedikit bingung harus bagaimana. Lantas ia mengecek ke atas tebing apakah benar ini jalannya, dan memang ternyata benar. Di balik tebing itu, terlihat jalan yang amat mulus, yang diapit oleh tebing-tebing yang akan membuat perjalanan mereka tidak tertabrak angin. Dan di sini dilema terjadi. Andai saja ia tidak membawa wanita itu, mungkin jalan ini yang akan ia tempuh. Sedangkan, kalau tidak jalan ini, ia harus kembali memutar jalan yang akan menjadi 2 kali lipat perjalanan normal. Itu juga berada di pinggir tebing yang akan membuatnya tertabrak angin secara langsung. Dan ia mencoba menarik wanita itu sampai ke atas tebing, namun mustahil.
Berkali-kali ia mencoba dan tidak pernah berhasil. Mau tidak mau, ia harus mengambil jalan memutar yang jaraknya 2 kali lipat dari jarak normal. Demi kemanusiaan, ia tidak akan mungkin tega meninggalkan wanita itu. Hingga ia menemukan sebuah lubang kecil dan beristirahat di sana. Namun bahaya pun datang. Muncul suara aneh dari luar, seperti binatang buas yang diduga adalah beruang. Namun, tiba-tiba si wanita itu malah batuk dan membuat beruang itu mendengarnya dan berusaha merangsek masuk. Di tengah kepanikan situasi itu, ia berusaha mengusir beruang tersebut menggunakan flare yang ia temukan 2 biji di helikopter dulu. Untung saja beruang itu kabur. Ia pun merasa lega dan menangis. Ia pikir hidup mereka akan segera berakhir dan menjadi santapan beruang. Di keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanan. Mereka kembali diterpa badai yang hebat, karena memang jalur itu memang jalur angin. Dan mereka berlindung sampai badai reda. Di tengah keputusasaan dan tangan yang kian menghitam, tanda akan terkena frostbite, ia terus melangkah sembari menyeret wanita itu. Hingga pada akhirnya, kondisi wanita itu sudah sangat sekarat dan juga perbekalan yang sudah mulai habis karena jalur yang mereka tempuh lebih panjang dari perkiraan. Wanita itu mengalami infeksi di perutnya dan ia mengira wanita itu tidak akan bisa bertahan. Ia meninggalkan foto itu bersama wanita tersebut. Dengan berat hati, ia harus meninggalkan wanita tersebut. Di sisi lain, ia juga merasa berdosa. Ia merasa wanita ini bisa sampai seperti ini karena berusaha menolongnya dulu. Tapi, apa mau dikata, ia harus melanjutkan perjalanan dan sesuatu terjadi. Ia terperosok ke sebuah gua yang tertimbun salju dan tersadar kakinya terjepit di sela-sela batu itu. Ia mulai frustasi dan menangis. Ia merasa sudah tidak tahan lagi, namun ia tidak menyerah dan mengerahkan kekuatannya untuk menarik kakinya secara paksa sampai sobek dan hampir patah. Ia berusaha keluar dari gua itu dan kembali memutar. Ternyata ia menyadari bahwa wanita itu belum mati dan untuk pertama kalinya wanita itu berbicara, "Halo." Ia merasa menyesal karena pernah terpikirkan untuk meninggalkan wanita itu. Padahal dia tahu wanita ini dulu pernah mencoba menyelamatkannya. Lalu ia kembali bertekad dan menguatkan hati bahwa ia tidak akan pernah lagi meninggalkan wanita itu dan kembali membawanya dengan kaki yang hampir patah. Sampai di tengah perjalanan, ia kembali melihat peta dan ternyata, masih jauh dan baru segini doang. Dan rasanya mustahil bisa sampai di sana dengan selamat melihat kondisi yang kian lemah. Kemudian ia kembali berusaha dan kali ini ia mencoba membuang barang-barang untuk meringankan beban karena ia menemukan tanjakan. Ia naik untuk melihat keadaan meski dengan susah payah dan ketika sampai di atas terjadi sebuah keajaiban. Ia melihat ada helikopter yang kebetulan melintas dan mendarat di depan sana. Ia tahu inilah satu-satunya kesempatan. Akhirnya, dengan menggunakan kekuatan yang tersisa, ia segera mendorong wanita itu untuk bisa sampai ke atas. Ia berteriak dan menyalakan flare yang hanya tersisa satu. Namun anehnya, heli itu tak kunjung melihatnya. Helikopter itu akan kembali pergi dan flare sudah mulai padam. Lantas, ia membuka jaketnya dan membakar jaketnya untuk menambah durasi api. Ia sudah tidak peduli kedinginan karena ia rasa ini adalah satu-satunya kesempatan. Lalu helikopter itu pergi. Ia menangis sambil memegang wanita yang sekarat itu dan tetap memberinya semangat. Kita akan baik-baik saja. Kau tidak sendirian. Sampai mereka pingsan di sana sambil berpegangan tangan. Namun, beberapa saat kemudian muncul suara yang mulai mendekat. Ternyata di belakang mereka sudah ada helikopter yang datang. Dan film pun berakhir.